Ada seorang motivator Kristen yang berbicara tentang imajinasi. Dia ngomong bahwa apa yang kita imajinasikan suatu hari bisa membawa kita sampai di lokasi tersebut. Nah, singkat cerita, apa yang dia bicarakan ini membuat saya teringat tentang suatu hal, yaitu di mana dulu di tahun 2011 saya pernah ada di sebuah toko buku Gramedia. Saya melihat ada sebuah buku yang tebal dan berwarna, dan itu di dalamnya tuh foto-foto tentang panorama keindahan Indonesia. Dan saya ini orang yang suka pantai, maka saya tertarik untuk melihat pantai-pantai yang warnanya biru muda dan lain sebagainya. Saya sangat suka dengan foto-foto di buku tersebut. Singkat cerita, saya beli buku itu tahun 2011. Di situ saya melihat satu halaman demi satu halaman tentang keindahan dari pulau-pulau di Indonesia dari bagian tengah sampai ke timur. Nah, saya melihat juga budaya-budaya yang ada. Dan saya masih ingat semua pulau-pulau yang saya lihat itu. Salah satunya itu adalah Pulau Talaud, Sumba, Alor, Maratua, Pulau Sabu, dan lain sebagainya. Dan saya mengenal Indonesia lewat saya menjelajahi halaman demi halaman di buku tersebut. Dan waktu itu saya cuma bisa memandang semua yang ada di buku tersebut. Dan saya tahu, saya waktu itu saya bekerja dengan keuangan yang cukup pas-pasan untuk saya kontrak rumah dan sebagainya. Dan saya nggak bisa untuk ada di tempat-tempat tersebut untuk berlibur dan lain sebagainya. Jadi saya hanya cuma bisa memandang dan berharap suatu hari saya bisa sampai di lokasi di foto-foto yang ada di buku tersebut. Nah, Bapak Ibu terkasih, siapa yang sangka bahwa buku yang saya beli tahun 2011 itu, saya lihat di tahun 2014 Tuhan membawa saya untuk KKR di lapangan di Lirung, yaitu pulau yang letaknya jauh sekali di atas. Itu sudah kalau dilihat di peta perbatasan dengan Filipina. Nah, siapa yang menyangka bahwa apa yang saya lihat itu kemudian terjadi. 3 tahun kemudian saya ada di Riro. Saya melakukan KKR di sana. Dan siapa yang sangka juga bahwa pulau yang sangat indah, yang airnya bening di Maratua, di dekat Kaltim sana. Siapa yang sangka juga suatu hari saya dengan istri saya melihat sendiri keindahan dari Pulau Derawan, Maratua, dan lain sebagainya. Dan saya juga tidak pernah nyangka ada sebuah pulau yang saya memang kagumi pulau tersebut. Pulau itu sudah lama saya lihat di buku tersebut, lokasi-lokasi, setiap lokasi ada air terjunnya, pantainya, dan sebagainya, budayanya. Itu Pulau Sumba. Pulau Sumba merupakan daerah yang saya jelajahi dan masuk di situ dengan banyak kegiatan KKR. Dan banyak juga orang yang disembuhkan di sana. Yang saya boleh berkata ada 2 daerah yang saya paling rutin bolak-balik sana. Dan saya paling banyak melihat kegerakan Tuhan, yaitu satu di Kalimantan Barat, nomor 2 di Sumba. Dan saya nggak pernah menyangka bahwa saya akhirnya ada di Sumba. Daerah yang saya cukup kagumi itu yang ada padang rumput yang luas kayak padang savana, di mana kuda-kuda itu berlari-lari semua di situ. Dan juga saya bisa melihat ada hotel Nihi yang katanya hotel yang terkenal itu. Saya juga bisa ada di situ dan melihat semua yang ada.
lewat apa yang saya lihat di buku tersebut. Saya juga tidak pernah berpikir, suatu hari saya ternyata dengan istri saya melakukan KKR di berbagai gereja di Alor. Dan kemudian saya juga nggak nyangka, itu gambar dan foto di satu pulau yang namanya Pulau Sawu atau Pulau Sabu. Itu kami nanti bulan, gak ada, kalau Tuhan kendaki bulan Mei, nanti akan terbang ke sana untuk melakukan KKR. Dan saya terus terang, saya tidak pernah tahu. Dan apa yang saya lihat, imajinasikan, suatu hari Tuhan membawa saya untuk melihatnya di alam nyata. Ada satu firman di Efesus pasal 3 ayat 20. Di Inggrisnya bagus sekali kata-katanya. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Sekarang kepada Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau bayangkan, seperti dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu terkasih, saya sangat percaya bahwa apa yang kita lihat membuat kita terbayang, membuat kita tersimpan di memori kita, membuat kita membentuk sebuah imajinasi, sehingga itu membuat sebuah gambaran. Misalnya kalau kita lihat Pulau Sabu misalnya, itu yang kita lihat itu tersimpan di memori kita dan ada di bawah imajinasi kita. Bapak Ibu terkasih, ketika itu semua ada di dalam alam bawah sadar Anda, ada di dalam imajinasi Anda, saya mau berkata, Anda harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu bisa membawa Anda. Kalau hari ini Anda, apa yang Anda lihat dan apa yang Anda bayangkan? Apakah Anda melihat dirimu ada seorang penyakitan? Bahwa Anda melihat dirimu seorang penyakitan, kemudian Anda sakit-sakitan tidak sembuh, dan Anda akhirnya masuk ke rumah sakit dan Anda meninggal. Atau Anda melihat diri Anda ada seorang pekerja yang gagal, yang kesana kemari melamar pekerjaan dan Anda selalu ditolak oleh orang. Dan Anda menemukan bahwa kemudian pernikahan Anda juga berakhir dengan perceraian, karena istri Anda tidak pernah puas dengan uang yang Anda berikan pada dia, tidak cukup untuk beli bedak dia. Nah, saya mau berkata, Pak Bu, itu semua terpulang pada bagaimana Anda berpikir tentang diri Anda. Kalau Anda hari ini berkata, Bapak Ibu, Pak Pendeta, saya tidak punya uang untuk pergi ke Pulau Sabu, Pulau Sumba, pulau apapun dan sebagainya. Oke, tetapi kalau Tuhan memberikan Anda sebuah majalah, Anda membaca pulau tersebut, Anda mulai mengenal pulau tersebut, tetapi memang faktanya Anda belum terbang ke situ, Anda belum berada di situ. Tetapi impian itu muncul ketika Anda melihat ada tentang informasi tentang Sumba dan bagaimana. Dan Anda mulai mencari tahu bagaimana Anda bisa sampai ke Sumba. Anda harus terbang dari sini, membayar tiket berapa, dan dengan transportasi darat bagaimana, dan sebagainya. Saya percaya, kalau itu kemudian tersimpan di dalam imajinasimu, jangan ragu dan jangan tidak percaya bahwa suatu hari Tuhan sangat bisa dan bisa-bisa saja membawa Anda untuk ada di Pulau Sumba nantinya. Apa yang saya lihat di tahun 2011, mungkin saja saat itu saya tidak pernah menyangka bahwa di tahun 2014 saya ke Lirung dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa pulau-pulau yang ada di buku tersebut banyak sudah saya jelajahi. Dan saya percaya hal yang lain juga, misalnya apa yang saya bayangkan tentang pelayanan saya, pelayanan kami, maksud saya, Hendrik Liberty Ministry adalah sebuah pelayanan lembaga ministry yang saya bayangkan itu ministry tidak akan mati begitu saja. Bahkan saya sangat punya optimis yang tinggi.
Ministry kami setelah di tahun kemarin 2025, kami ada di pulau, maksudnya di negara Malaysia. Di tahun 2026, kami nanti juga ada di negara-negara lain, seperti contohnya di Pakistan. Saya sangat percaya bagian negara-negara tersebut membutuhkan Injil. Mereka membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya itu sangat tersedia buat Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya sangat tersedia buat Tuhan. Dan itu ada di dalam imajinasi saya dan sedang saya pikirkan. Saya percaya bagi Tuhan itu, Dia mampu melakukan seperti yang tertulis di Efesus 3:20, Dia mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta atau bayangkan. Jadi kalau saya bayangkan Pakistan, KKR, saya nggak akan bayangkan Pakistan KKR di gereja yang kecil. Saya akan membayangkan saya KKR, kami Hendrik Leviti Ministry akan melakukan KKR di Lahore, Pakistan, di lapangan dengan jumlah jemaat di atas 3.000 jiwa. Saya membayangkan itu dan saya percaya bahwa Tuhan akan mampu melakukan jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Jadi kalau saya bayangkan 3.000 di lapangan, Tuhan kan sediakan buat saya lebih dari 3.000. Bisa jadi 5.000, bisa jadi 10.000, atau terserah Tuhan. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam diri saya. Bapak Ibu terkasih, oleh sebab itu saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih, saya akhiri khotbah saya mau berkata begini. Jangan salah berpikir tentang diri Anda. Dan jangan menyimpan sesuatu yang tidak baik tentang diri Anda. Gambaran-gambaran yang rusak, gambaran-gambaran kegagalan, gambaran di mana Anda itu hancur, tidak punya masa depan, sakit-sakitan, tidak pernah menang, kalah terus. Saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih, mulai dari hari ini, simpan sesuatu yang baik dalam pikiran Anda. Dan membayangkan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu, kalau ketika Anda seperti Filipi pasal 4 ayat 8, Anda membayangkan semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua hal-hal yang indah-indah. Kalau Anda bayangkan itu, Anda simpan dalam pikiran Anda. Walaupun sekarang posisi Anda mungkin sedang menderita, walaupun posisi Anda sekarang sedang tidak baik, demi nama Yesus saya akan bilang sama Bapak Ibu terkasih bahwa Tuhan bisa merubah keadaan Anda. Bapak Ibu sudah dengar kan tentang kesaksian saya bahwa di awal saya tadi sudah bilang, saya baca buku itu tahun 2011. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuhan ini membawa saya bertahun-tahun melewati itu semua. Tapi saya tetap simpan dalam hati saya bahwa itu pulau indah. Saya cuma tahu itu pulau indah, saya nggak tahu bagaimana cara saya ada di situ. Karena uang saya tidak cukup, uang saya tidak ada. Tapi tahun demi tahun, Tuhan membawa saya menjelajahi semua pulau-pulau yang ada di buku tersebut. Saya hanya surprise bahwa Tuhanku ini menjawab setiap doa saya. Tuhan saya itu, Yesus Kristus itu membawa saya kepada kemustahilan bagi saya. Karena buat saya mustahil, Bapak Ibu terkasih. Saya ada di pulau-pulau tersebut. Dan Bapak Ibu terkasih, untuk sampai di pulau-pulau tersebut dengan ada orang-orang yang menjadi tour guide kita, itu bukan hal yang gampang. Kalau Anda cuma hanya terbang, Anda sewa tour guide, Anda bayar, bisa saja. Tapi kayak seperti saya masuk ke Pulau Sumba, saya sudah punya penghubung saya sudah punya orang-orang yang siap mengantar saya dan sebagainya. Itu luar biasa Bapak Ibu terkasih. Itu sebuah pelayanan yang luar biasa dari masyarakat sana kepada kami. Dan saya percaya pada Bapak Ibu terkasih bahwa Tuhan yang luar biasa itu akan membawa Anda apa yang sekarang Anda imajinasikan ke alam nyata nanti akan terjadi. Oleh sebab itu bayangkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal yang baik, bayangkan hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup Anda. Jangan bangun pagi membayangkan Anda akan gagal, interview Anda akan ditolak, membayangkan bahwa hidup Anda akan makin berkekurangan, membayangkan Anda akan siap di PHK oleh bos Anda karena perusahaan sedang mengalami goncangan.
dan sebagian karyawan sudah di PHK. Mungkin Anda selanjutnya. Jangan membayangkan bahwa di dalam tubuh Anda cuma hanya sedikit benjolan, Anda membayangkan ada cancer di dalamnya. Jangan membayangkan bahwa kamu nggak punya uang, kamu akan hidup dalam kemiskinan. Suatu hari kamu akan nggak punya apa-apa, Pak Bu. Stop dengan semua ini. Punya imajinasi, isi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Bayangkan hal-hal yang baik, bayangkan hal yang indah. Biar Tuhan akan membawa Anda ke alam nyata nanti dengan semua yang Anda bayangkan itu hal yang baik. Jangan membiarkan iblis yang malah membawa Anda melihat semua hal negatif yang Anda bayangkan. Pada akhirnya, saya mau bilang kepada Bapak Ibu terkasih, pikiran adalah milik Anda. Kelola pikiran Anda yang baik. Biar imajinasi yang Anda hasilkan semua itu ada imajinasi yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Di mana kalau kita duduk membaca, merenungkan firman Tuhan, maka itu akan mengisi imajinasi kita. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.